Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Mindasari, jurusan Kebidanan, Prodi D4, Politeknik Kesehatan Makassar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, yang artinya busuk, rusak, menggoyangkan, memutar, atau menyogok. Arti harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Poin kedua yaitu pencegahan korupsi. Diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung Kapolri. Yang pertama, mengoptimalkan upaya-upaya pendidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan penyalahgunaan uang negara. Yang kedua, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum, anggota Kapolri dalam rangka penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI selain dengan BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan korupsi. Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan rencana aksi sosial pemberantasan korupsi RANPK 2004-2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RANPK diprioritaskan pada yang pertama, mendesain ulang layanan publik. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan ekonomi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan pangkat-pangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. Yang kedua, mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. Yang kelima, memacu aparat hukum lain untuk pemberantasan korupsi. Poin selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Poin kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara mencegah korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik pemerintah pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran terbuka. Poin ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat atau termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang lain. Yang keempat, pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah atau di perguruan tinggi.
kebaikan, menurut Susono ada 3 sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Poin kedua, melalui pendidikan karakter anti korupsi, nilai yang pertama yaitu para siswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku korupsi. Nah, sekian dari penyuluhan saya tentang pencegahan anti korupsi di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.